Jadi semakin banyak teman-teman ikut kontes, maka kemungkinan besar menangnya itu akan lebih besar teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman setiap hari ikutan ngontes ya, karena ngontes di sini itu gratis kok, dan sama sekali tidak pakai portofolio teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut, tidak usah khawatir ini tidak membayar, karena ini kontesnya terbukti membayar ya, dan terbukti bisa menghasilkan cuan per bulannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Design. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin ya, seputar kontes desain HWS ya. Nah, kalau kemarin saya sudah spill tentang pendapatannya ataupun earning saya selama ngontes di HWS ya, juga tentang cara daftarnya. Nah, di video yang kedua ini saya akan memberikan bagaimana tips agar menang dan cuan konsisten dari HWS ini ya teman-teman. Jadi simak terus tutorialnya, jangan sampai di skip, karena kalau di skip teman-teman akan melewatkan tutorial yang ataupun tips-tips yang bermanfaat di video ini ya. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan yaitu login terlebih dahulu ke akun HWS teman-teman ya. Oke ya, di sini pertama-tama perlu teman-teman ketahui, di sini kita klik di bagian kemarin kan sudah spill ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tipsnya, 3 tips rahasia teman-teman. 3 tips rahasia bagaimana agar cuan dan menang di kontes desain HWS ya. Oke, yang pertama-tama perlu teman-teman ketahui, teman-teman harus cari dulu nih kontesnya ya. Nah, di sini kan ada kontes banyak sekali ya yang tersedia. Pokoknya kalau di HWS ini kontesnya itu setiap hari ngupdate teman-teman, ngupdate dan selalu aktif ya. Nah, di sini kan kontesnya banyak sekali ya. Nah, teman-teman cari nih kontes yang kira-kira, tips yang pertama agar teman-teman cuan dan menang yaitu teman-teman sering ikut dan sering berpartisipasi dalam kontes ya. Pokoknya teman-teman ikuti aja ya kontes-kontes yang tersedia di sini, karena di sini kontesnya banyak banget ya. Teman-teman boleh ikut 5 sampai bisa 10 kontes per hari itu. Jika teman-teman ikut kontes tiap hari, maka kemungkinan menangnya itu akan lebih besar teman-teman ya. Nah, jadi pada kata itu kita tebar benih ataupun tebar jala lah. Kalau jalannya itu lebar dan semakin banyak kita menebar umpan ataupun benih ya, maka lambat laun pasti akan ada satu kontes ya, ataupun 2 kontes yang berhasil ataupun yang bisa kita menangkan. Jadi semakin banyak teman-teman ikut kontes, maka kemungkinan besar menangnya itu akan lebih besar teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman setiap hari ikutan ngontes ya, karena ngontes di sini itu gratis kok, dan sama sekali tidak pakai portofolio teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut, tidak usah khawatir ini tidak membayar, karena ini kontesnya terbukti membayar ya, dan terbukti bisa menghasilkan cuan per bulannya. Nah, kemudian tips yang kedua teman-teman. Nah, tips yang kedua ini sangat penting sekali. Cari kontes yang kliennya tuh aktif dalam memberikan feedback ataupun komentar. Nah, kita cari ini ya. Kita cari misalkan di sini connectivity terapi. Coba yang apa ya? Coba cari ini ya. Nah, misalkan kontes ini adanya $140 ya. Ini kontesnya tentang logo teman-teman. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, di sini kan kontesnya itu aktif banget ya teman-teman. Cara lihat aktifnya atau enggak itu di mana? Nah, kita bisa lihat di sini si J itu aktif dalam memberikan bintang ya. Dia aktif ngasih bintang nih. Di bintangnya kan ada 4, ada yang di rating 4, ada yang di rating 3, ada yang di rating 2, kemudian ada yang di rating 1, ada yang dieliminasi ya. Nah, ini salah satu tanda ataupun salah satu indikator bahwa kontes itu aktif teman-teman ya. Jadi kontesnya itu nggak pasif ya, tapi aktif sekali ya. Jadi teman-teman lihat ya di sini, kalau misalkan J itu sering memberikan rating ataupun komentar ya, ataupun bintang, maka teman-teman ikut kontes yang seperti itu ya. Teman-teman ikut kontes yang seperti itu dan langsung join aja, tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena kontes-kontes yang seperti ini, yang mudah-mudah seperti ini nih, kemungkinan besarnya itu akan lebih besar teman-teman ya, dan teman-teman akan lebih gampang cuan ataupun lebih gampang menangkan kontes ya. Hindari kontes-kontes yang tidak aktif ya, ataupun kontes-kontes yang jadinya tidak merespon, yaitu
Nah, itu hindari kontes yang seperti itu. Pokoknya teman-teman ikut kontes yang hanya aktif ataupun kliennya itu aktif ya. Aktif dalam hal ini itu aktif dalam memberikan komentar, aktif dalam memberikan komen, memberikan feedback, ataupun memberikan rating, ataupun eliminasi. Nah, teman-teman ikut kontes yang seperti itu ya. Nah, kemudian tips yang ketiga ya, tips yang ketiga ini tips yang terakhir teman-teman ya. Kemudian tips yang terakhir ya teman-teman amati dulu brief dan teman-teman baca dulu briefnya dengan baik ya. Jadi sebelum teman-teman submit ya ataupun mengirimkan desain, teman-teman amati dulu briefnya seperti apa ya. Nah, brief ini adalah kunci sukses untuk kita bisa menang dan bisa cuan dari konten desain ya. Nah, di sini kan ada creative brief ya. Kita klik di bagian creative brief. Nanti akan tampil ya briefnya yang diberikan oleh si klien ya. Nah, di sini kan ada briefnya, nama websitenya apa nama perusahaannya apa ya di sini. Kemudian slogannya, dia memakai slogan Culture Community Influence ya, ataupun tagline-nya ini ya. Kemudian di sini juga dia ngasih beberapa deskripsi tentang perusahaan yang dia kembangkan ya. Nah, teman-teman baca baik-baik ya. Tapi kalau di deskripsi seperti ini sih tidak terlalu urgen banget ya. Ya, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu yang di sini teman-teman. Yang di bagian sini. Nah, di sini kan ada biasanya the design should have the following ya. Nah, desain ini sebaiknya mengandung beberapa kriteria berikut ya. Misalkan nih possible 517 ya. Jadi dia itu ingin logonya itu namanya 517 ya, tulisannya 517 menggunakan huruf O ya, bla bla bla, menggunakan O sebagai ini. Jadi huruf O nya membentuk tangan ya, ataupun tangan yang bergandengan ya. Kemudian integrating Lansing Michigan Capital. Jadi dia ingin dimasukkan gambar gedung dari kantor dari Michigan ya, Michigan Lansing ya. Kemudian di bawahnya lagi ada ini nih teman-teman. This logo will be used for online website, print business card, merchandise, sign, television. Jadi teman-teman pastikan ya, ketika nanti teman-teman menang, usahakan nanti desainnya itu bisa dicetak di media cetak dan bisa dicetak di media digital ya. Media cetak itu yang seperti ini ya, kartu nama, kop surat, brosur, mark, t-shirt ya. Kemudian media digital itu seperti televisi, layar ya, dan kemudian website. Nah, yang penting juga ini teman-teman, desainnya tidak boleh mengandung AI ya, ataupun desainnya dibuat dari AI itu nggak boleh ya. Jadi ini saya minta desainnya harus original buatan kita sendiri, tidak boleh dibuat menggunakan AI. Kemudian yang terpenting lagi teman-teman baca juga yang ini ya, yang visual brief ini ya. Visual brief ini juga penting juga teman-teman, karena ini berhubungan dengan style logo yang dia inginkan ya. Ada simple, ada expensive, luxurious ya. Pokoknya teman-teman perhatikan yang ini ya, yang ditarik ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di sini kan yang ditarik ke kiri ya, simple. Berarti teman-teman perhatikan yang ini aja, simple ya. Kemudian di sini kan ada keterangan kayak gini, basic, luxurious. Di sini yang ditarik luxurious, berarti teman-teman fokus yang luxurious ini ya. Expensive yang ditarik ke kiri ya, expensive berarti logonya lebih mahal ataupun cenderung mahal ya, ataupun tampilannya mewah lah. Kemudian sporty ataupun elegan, ini cenderungnya ke elegan ya, ke arah elegan. Nah, jadi teman-teman nanti gabungkan style-style yang ini ya. Pokoknya dari satu logo itu teman-teman harus membuat sebuah logo yang mengandung ini, simple, luxurious, expensive, dan elegan. Jadi teman-teman pokoknya gimana caranya harus membuat logo yang kategorinya ataupun stylenya yang seperti ini ya, yang sesuai dengan yang dikasih oleh si dia. Nah, kemudian teman-teman juga harus perhatikan ini ya, style logo yang diinginkan. Nah, dia inginnya kombinasi antara icon dan juga teks ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian icon yang dikomunikasikan dengan sebuah icon yang diintegrasikan ataupun disatukan ke teks ya, seperti ini. Kemudian dia juga suka logo-logo yang memakai teks saja teman-teman, ataupun huruf aja. Kemudian dia juga suka logo yang bertipe emblem ya, kayak gini ya.
Kemudian teman-teman biasanya kalau di konten itu si CJ juga ngasih warna yang digunakan ya di dalam desain nanti. Di sini dia ngasih warnanya teal, slate gray, dan charcoal ya. Kemudian tipe file diinginkan oleh si CJ. Nanti teman-teman misalkan menang, teman-teman ngasih file yang ini ya, AI, PNG, PSD, JPEG ya. Jadi keempat file inilah yang nanti dibutuhkan oleh si CJ. Jangan lupa ya, keempat file inilah yang nantinya dibutuhkan oleh si CJ. Jadi ketika teman-teman menang ya dan handover, teman-teman ngirimnya file yang ini ya, jangan file-file yang lain ya. Pokoknya sesuai yang dikasih oleh si CJ. Nah kemudian sih itu aja teman-teman ya. Kemudian dari discussion board juga teman-teman harus perhatikan juga nih. Discussion board ini penting teman-teman, karena di sini biasanya si CJ itu memberikan brief tambahan ataupun komen tambahan tentang kontesnya. Misalkan ada perubahan warna ataupun perubahan nama logo ya. Teman-teman juga perhatikan di sini ya. Kemudian teman-teman juga harus sering-sering cek di bagian notifikasi. Nah di sini kan ada notifikasi merah ya, 5 merah ini ya. Berarti ini ada notifikasi di akun kita ya. Entah itu feedback, entah itu rating ataupun pesan ya. Nah teman-teman cek di sini ya. Nanti di sini tuh akan ada muncul keterangan ya, feedback dari kontes yang kita ikuti. Kita bisa klik di sini ya, misalkan ini ya. Nah nanti kan kita bisa dapat komennya itu apa ataupun feedbacknya apa, kita baca, kita perbaiki. Nah itulah yang nanti akan bisa membuat kita untuk berpeluang memenangkan kontes ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya tipsnya tentang bagaimana cara cuan dan cara menang kontes di kontes desain logo Acues ya. Semoga bisa dipahami dan bisa diperhatikan di rumah. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video tutorial hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.